حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت أنفسنا زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من القانتين من الصائمين يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Baik hadirin rahman rahmatullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita insyaallah bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari ini di dalam keadaan badan sehat, kelapangan, keamanan dan juga kelapangan rezeki. Kemudian juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah semalam qiyamul lail, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilaksanakan juga bermajlis zikir. Ini semua adalah salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayah yang sebagian hamba Allah tidak bisa melakukannya. Maka patut kita bersyukur agar hidayah Allah selalu berada pada diri kita dan terus menerus Allah berikan hidayah dan hidayah kepada kita sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari ini selalu berada di atas apa yang Allah ridhoi dan jauh dari apa yang Allah murkai sampai akhir hayat kita. Tapi hadirin rahman rahmatullah, salah satu kewajiban kita seperti yang disebutkan oleh ulama di bulan Ramadan ini ialah selain dari melaksanakan puasa Ramadan, selain harus melaksanakan puasa Ramadan, kita juga wajib menjaga puasa. Ya. Wajib menjaga puasa Ramadan. Yang disebut hifdzus siyam atau menjaga puasa itu di antaranya kata ulama at-tafaqquh fi siyam, yaitu memahami secara detail fikih-fikih puasa atau keutamaan puasa. Karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan suatu ibadah kecuali itu tadi berdasarkan ilmunya. Dan siapapun yang beribadah kepada Allah berdasarkan ilmunya, maka Allah akan memberikan kepada dia limpahan pahala. Sehingga disebutkan oleh ulama banyak orang yang sholat dalam satu barisan, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang sekian, ada yang sekian. Seperti yang disebutkan dalam hadis salat berjamaah, bahwa siapapun yang salat berjamaah maka dia akan mendapatkan 25, dan juga dalam riwayat lain ada yang mendapatkan 27 derajat. Nah, kenapa berbeda-beda, ada yang 25, ada yang 27? Kata ulama, ini adalah bihasbi tafaqquh. Ini berkaitan dengan sejauh mana dia atau kita memiliki kefahaman dalam salat atau dalam hal yang lain. Sehingga ulama mengatakan kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna dalam sebuah ibadah kita, hendaklah kita beribadah dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, di atas sunnah Rasulullah, dan di atas ilmu. Sehingga pahala ibadah seseorang yang dia memang beribadah kepada Allah di atas dengan penuh keikhlasan dan di atas sunnah. Tetapi ada orang lagi yang beribadah kepada Allah di atas keikhlasan kepada Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW, tetapi berdasarkan ilmu. Dan ada orang yang memang sholat misal takbiratul ihram, kemudian melaksanakan rukun-rukun, baik itu rukun fi'li ataupun rukun qauli,
Itu rukun yang bersifat perbuatan dan rukun bersifat ucapan. Tetapi tidak tahu, misal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rukun, dia tahu rukun. Tapi tidak tahu kenapa harus takbiratul ihram, dalilnya seperti apa. Ya, dalilnya seperti apa? Baca Al-Fatihah, dalilnya seperti apa? Baca surat sebagai sunnah salat, kemudian rukun fi'li yang lain, ruku seperti apa, dalilnya bagaimana. Nah, orang ini dapat pahala. Ya, orang ini dapat pahala. Ada orang lagi yang salat, dia takbiratul ihram tahu, oh takbiratul ihram hadisnya diriwayatkan oleh si fulan, fikihnya seperti ini, tata cara seperti ini. Kemudian baca surat hadisnya seperti dari si fulan, ya, riwayat fulan muttafaqun alaih misal, caranya begini dan seterusnya. Kenapa dalam salat harus tumakninah? Oh, berdasarkan hadis ini dan hadis ini. Nah, orang ini kata ulama, dia mendapatkan pahala besar sekali berbeda dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya yang salat dia seperti kita yang tidak tahu mana dalilnya. Nah, itulah kita pentingnya bertafakuh. Ya. Artinya apa tafakuh? Memahami agama, baik itu puasa, baik itu salat atau yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah fahamkan dia terhadap agama. Bukan Allah kayakan dia. Bukan Allah tinggikan pangkatnya, bukan. Ya, banyak sahabat yang kaya hartanya, ya, yang kaya raya, yang pangkatnya tinggi. Tetapi mereka memiliki kefakihan terhadap agama. Mulianya mereka bukan karena kaya raya. Dan mulianya mereka bukan karena pangkat tinggi. Tapi mulianya mereka karena mereka adalah manusia-manusia yang paham terhadap agama. Abdullah bin Auf, kaya raya. Utsman bin Affan, kaya raya. Tetapi, dan juga memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi. Tetapi mulianya mereka semua adalah karena mereka adalah manusia-manusia yang sangat paham terhadap din, terhadap agama. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kita ini berada di bulan Ramadan, di minggu di 10 awal pertama. Jadi bulan Ramadan itu terbagi pada 3 bagian. 10 awal pertama, 10 awal kedua, 10 awal terakhir. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lemah, hadis Salman Al-Farisi, hadis yang lemah. Maaf, bukan hadis Salman Al-Farisi. Hadis ini ada riwayat yang dhaif, bahwa bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah dimerdekakannya hamba Allah dari api neraka. Jadi kalau kita ingin mencapai itqu minan nar, dimerdekakan dari api neraka, harus ya berusaha untuk sampai ke tahapan ketiga, 10 terakhir. Tetapi hadirin, alhamdulillah hadis ini lemah, maksudnya hadis ini riwayatnya lemah. Tetapi yang sahih ternyata, yang sahih itu dari awal pertama Ramadan sampai terakhir Ramadan itu semuanya adalah ilqu minan nar, dimerdekakan dari api neraka, diampuni dosa-dosa kita dan dirahmati. Jadi siapapun yang puasa Ramadan dari awal sampai akhir, setiap malam dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat, dan dimerdekakan dari api neraka. Karena dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar." Walillahi utaqa'u minan nar indal fitri, dzalika fi kulli lail. Dan Allah memiliki hamba-hambanya yang Allah merdekakan dari api neraka di saat buka puasa, dan itu setiap malam. Nah, ini sahih. Jadi maka agar kita bisa mendapatkan kemuliaan ini, 3 kemuliaan ini, diampuni dosa kita, dirahmati, dan dimerdekakan dari api neraka, maka pertama adalah harus memahami hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir dan hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi atau secara membatalkan pahala puasa. Di mana hal-hal yang membatalkan puasa ya secara zahir kita pahami seperti yang disebutkan dalam fikih Syafi'i atau fikih mazhab yang lain, ya, bahwa di antaranya ialah
hendaklah kita dikala puasa menjauhi ya hal-hal, contoh misal adalah makan dan minum. Maka jangan sampai kita di siang hari bulan Ramadan makan dan minum. Ya itu gampang, nggak bisa makan dan minum, nggak bakalan saya makan dan minum. Ya pokoknya jangan makan dan minum. Bagaimana caranya? Apakah harus makan kenyang? Misal seperti itu? Tidak. Tidak harus makan kenyang. Yang dimaksud makan dan minum di sini ialah memasukkan sesuatu dari benda dunia ke dalam jauf. Apa jauf? Kerongkongan. Artinya adalah saluran yang tembus ke dalam perut. Itu disebut jauf. Sehingga dalam mazhab Syafi'i khilaf tentang masalah jauf. Mulut adalah bagian dari jauf. Hidung juga adalah bagian dari jauf. Bahkan telinga juga bagian dari jauf. Sehingga seseorang yang memasukkan air ke telinganya dengan sengaja dan kamiyahnya atau ukurannya banyak, maka dia bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena menurut mereka jauf ini, telinga ini juga kalau banyak air yang masuk ke telinga bisa sampai ke kerongkongan. Dan bagian dari jauf, mohon maaf, anus menurut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi intinya hadirin, kita enggak boleh memasukkan sesuatu apapun ke dalam kerongkongan kita. Walaupun sedikit. Walaupun bukan makanan. Walaupun bukan makanan, debu misal, tanah, daun, ya, masuk ke dalam kerongkongan kita, ke dalam mulut, ke dalam tenggorokan, baik itu dari mulut atau dari hidung, maka hukumnya batal puasanya. Hukumnya batal puasanya. Yang membatalkan itu pun kalau bendanya benda dunia. Kalau bendanya benda dunia. Tetapi kalau bendanya benda akhirat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadul Badi'ah, kalau bendanya benda akhirat, maksudnya bagaimana Ustaz kalau benda-benda akhirat? Maksudnya benda surga misal. Ada seseorang saking istiqomahnya dia beribadah kepada Allah sehingga dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menjadi wali Allah, Allah berikan karomah kepadanya. Di antaranya ialah setiap hari misalnya dia dikasih makan oleh Allah langsung dari makanan surga. Nah, ini susah kejadiannya hadirin. Tapi ada kejadian hal seperti itu. Ya, contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Habib, ya, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibunuh setelah perang Uhud oleh orang Quraisy. Para sahabat Nabi beliau dipenjara di Mekah, tidak dikasih makan. Di musim panas tidak ada anggur, tiba-tiba tetap masih ada anggur di rumah, di penjaranya. Dari mana anggur? Tidak ada anggur. Ini adalah langsung Allah ngasih makanan untuk beliau. Contohnya adalah Maryam. Ya, Maryam alaihi salam. Nah, ini contoh dan contoh seperti itu. Contohnya adalah Zinnira atau sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ada sahabat Nabi yang disiksa, dikasih makan oleh saudaranya makanan yang berat, dikasih daging, dikasih roti, tapi tidak dikasih minum. Tidak dikasih minum sehingga beliau kehausan. Kata keluarganya, aku akan ngasih minum kepada engkau asal engkau murtad. Maka akhirnya ada ember dari atas langit. Ya, ember dari atas langit langsung ke beliau dan diminum oleh beliau. Ini yang disebut dengan makanan dan minuman akhirat. Ya. Kita tidak bisa, oh kenapa kamu makan siang hari? Nasi padang, nah, ini dari akhirat, nggak boleh kayak gitu. Ini hanya saya ceritakan hanya sebagai literasi fikih saja, ya, sebagai wawasan saja. Mustahil ada prakteknya di kita. Emang kita siapa? Ini hanya fikih aja, fikih, jangan sampai dijadikan alasan. Ya. Saya bilang nggak ada di Pamulang, insya Allah nggak ada. Ya. Jangan kegeeran. Baik. Kalau itu terjadi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau suka puasa wisol, siang malam puasa. Apa kata Nabi? Innama at'amani Allah. Allah ngasih makan sama aku. Jadi Nabi dikasih makan, dikasih minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak lapar. Nah, habis makan. Ya.
Beda dengan kita tidak boleh puasa wisal. Tidak boleh kita puasa siang hari langsung lanjut malam hari. Haram hukumnya. Tapi hadirin rahman rahimakumullah. Intinya kita harus menjaga hal-hal atau sesuatu dari benda dunia masuk ke dalam tubuh kita. Maka siapapun yang melakukan itu hadirin di siang hari bulan Ramadan, maka hukumnya haram. Jadi di bulan Ramadan ini hukum asal makan dan minum itu di siang hari hukumnya haram. Haram sekali. Kecuali bagi orang yang uzur, orang sakit atau orang musafir. Dan kita ini kalau merujuk kepada ayat sudah sangat dimudahkan oleh Allah, sudah didiskon ibaratnya sama Allah, sudah diringankan oleh Allah. Karena di awal syariat puasa ini turun pada tahun kedua Hijriyah, di beberapa minggu pertama bulan Ramadan, puasa itu hadirin tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Dulu puasa itu ya sehari semalam. Jadi sehari semalam puasa itu. Ya, sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu ya sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ternyata perintah puasa dalam ayat ini itu tidak seperti perintah puasa yang ada sekarang. Bagaimana? Sehari semalam. Makannya kapan? Makannya cuma dari terbenamnya matahari sampai isya. Itu durasi makan. Atau dari terbenamnya matahari sampai tidur. Wah, kalau sampai tidur berarti sampai jam 2 dong, kan begadang. Enggak ada sahabat begadang. Sahabat itu maghrib, isya udah tidur. Ya. Jadi mau dia makan atau berhubungan badan durasinya dari maghrib sampai isya, tidak ada sahur. Jadi makan buka plus sahur udah. Buka plus sahur. Sehingga ya Utsman bin Hunayf beliau pagi-pagi puasa, siang puasa, mohon maaf, dan kerja di ladang. Orang Ansor kan kerja di ladang. Maka hadirin rahimakumullah, pada saat buka puasa, beliau udah buka dengan air, ya. Tapi istrinya ternyata lagi masak. Nanti Mas belum selesai masak. Tunggu ya, iya ditunggu. Iya, ditunggu Neng misalkan. Dia duduk sambil nunggu, ngantuk ketiduran. Nunggu sambil masak selesai, ngantuk ketiduran. Belum bisa ini belum. Akhirnya apa hadirin? Pas istrinya udah selesai masak, dia lihat suaminya tidur. Ya. Maka apa kata istrinya? Ya wailun lak. Celakalah engkau wahai suamiku, kamu belum makan apa-apa. Akhirnya udah, beliau puasa lagi, nggak bisa makan apa-apa, haram. Sampai pagi, sampai siang lagi, akhirnya di siang hari beliau semaput, pingsan. Ya. Dan Umar bin Khattab pun beliau terpeleset mendatangi istrinya habis isya. Dan istrinya sudah tidur habis isya. Dan intinya seperti itulah puasa. Jadi makanya dari maghrib sampai isya atau dari maghrib sampai tidur. Kalau sudah tidur atau sudah isya, udah wis. Sudah dia itu buka, itu sahur, maka puasa lagi sampai besok. Dan itu berat dilakukan oleh para sahabat sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapus syariat ini dengan ayat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum atau uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Itu ayatnya yang menghapus ayat puasa di syariat pertama. Dihalalkan bagi kalian di malam hari ar-rafath, mendatangi istri-istri kalian. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Dan Allah tahu ya, kalian takhtaruna anfusakum, mengkhianati diri-diri kalian. Apa itu? Umar dan para sahabat yang lain di malam hari bulan Ramadan habis isya, ingat bukan habis maghrib, habis isya mendatangi istri-istrinya.
Jadi Umar akhirnya menangis ya. Jadi beliau pada saat pulang ke rumah, beliau mendapat istrinya sudah tidur, langsung syahwat naik. Akhirnya beliau datangi istrinya. Habis selesai, beliau pun sadar, beliau pun akhirnya menangis setelah mendatangi istrinya di malam hari setelah habis Isya. Berarti setelah melakukan dosa dan kesalahan. Maka beliau pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah mendatangi istri saya, ada kafarat? Kata Nabi, tidak ada, tidak ada fikih atau ayatnya untuk bayar kafarat. Ya, akhirnya dihapuslah sama Allah Subhanahu wa taala syariat pertama Ramadan. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Sekarang kita dilarang siang hari makan dan minum dan mendatangi istri. Malam hari bebas. Malam hari bebas. Seperti itu hadirin, sehingga salah ungkapan seseorang, ente mah puasanya cuma mindahin makan dari siang ke malam. Terus masalahnya di mana? Loh, ini adalah perintah Allah, anugerah dari Allah. Memang kita seperti itu. Memang mindahin makan dari siang ke malam. Memang nggak boleh makan di malam hari. Mau dibalikin lagi jadi awal. Hah? Itu udah alhamdulillah rahmat dari Allah. Ada banyak kan kayak gitu. Ya, puasa kok mindahin makan dari siang ke malam. Ya masalahnya di mana? Syariat Allah, anugerah dari Allah. Ngapain harus ngomong kayak gitu? Orang perkara halal kok. Ya. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi kita bersyukur puasa seperti ini. Maksud saya agar kita paham bahwa puasa dulu itu tidak seperti ini. Mau kayak dulu lagi? Ya enggak lah, enggak mungkin karena udah tutup syariat, ya. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah, jangan sampai kita mengeluh. Allah, aku enggak bisa makan dari habis azan subuh sampai maghrib. Itu udah didiskon sama Allah. Dulu ente enggak bisa makan dari habis maghrib sampai maghrib lagi, dari habis isya sampai maghrib lagi. Oh, masya Allah itu. Coba tidur, kita bangun tidur haus. Mau minum nggak boleh, kita sudah puasa. Seperti itu hadirin rahimani rahmatullah. Itulah syariat pertama puasa, ya, harus kita pahami. Kemudian di bulan puasa ini juga tidak boleh kita selain dari memasukkan makanan atau minuman atau benda dunia ke dalam tubuh kita, tidak boleh juga kita di siang hari bulan Ramadan fasdu, donor darah tidak boleh. Jadi di siang hari bulan Ramadan ulama membatalkannya. Ulama membatalkan donor darah. Kenapa? Karena akan membuat badan kita lemas dan berbahaya. Sehingga ulama membatalkan orang yang melakukan fasdu atau donor darah. Kapan donor darahnya? Ya bagusnya habis buka. Bagusnya habis buka. Bagus banget tuh, ya. Buka kita minum sedikit, ya. Kemudian kita donor darah. Pasti darahnya bagus. Karena darahnya bersih. Tidak ada makanannya. Seperti itu. Dan bekam pun dilarang. Ya, sebagian ulama mengatakan membatalkan, sebagian ulama mengatakan makruh. Intinya lah, tinggalkan bagi kita donor darah di siang hari bulan Ramadan dan juga bekam, bukan bekam kering, bekam basah. Artinya bekam yang mengeluarkan darah. Kemudian juga hadirin rahmatullah, hendaklah kita juga jangan melakukan infus, zalakus atau infus atau tasarrub, ya, bahasa Arabnya tasarubat. Itu tidak boleh dan hukumnya membatalkan puasa. Infus hukumnya membatalkan puasa karena infus itu adalah yaqumu maqam at-ta'am. Berdiri di atas makanan, artinya seperti makan. Ya. Artinya seperti makan. Jadi infus cairan tapi berisi makanan. Ya, cairan tapi berisi makanan. Ada di sini makan ini, makan itu, mungkin seperti itu. Ya, sehingga dikala dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka seakan-akan kita makan. Itu tidak boleh. Hukumnya batal. Walaupun tidak masuk lewat mulut. Jadi pembatalan infus menurut ulama adalah karena yaqumu maqam at-ta'am. Dia berdiri sebagai pengganti makanan yang lewat mulut. Tapi ini lewat apa? Lewat nadi, ya, lewat nadi. Tapi hadirin yang selanjutnya ialah, ya, berkaitan tentang kalau kita sakit di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita disuntik misal. Apa membatalkan puasa? Kalau suntik tidak batal puasa. Ya, kalau suntik tidak membatalkan puasa, ya. Ulama sepakat bahwa suntik tidak membatalkan puasa. Kemudian hadirin rahmatullah, yang namanya puasa itu
ialah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan tadi, dari makan dan minum, ya, dari jima, mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, dari terbit fajar, min tulu'il fajris shadiq, dari terbit fajar shadiq ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Artinya bahwa sebelum fajar shadiq itu muncul, maka boleh kita makan dan minum. Kata Allah, faqulu washrabu. Makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini surat Al-Baqarah yang menghapus ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maksud syariat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun tadi. Syariatnya bukan ayatnya, syariatnya. Maka kata Allah, makan dan minumlah kalian sehingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Artinya makan dan minumlah sampai waktu fajar. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal bilala yu'adzinu bil lail. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Di waktu malam kapan? Pada saat fajar kadzib. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian, sahurlah kalian, hatta azana ibnu Ummi Maktum, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum azan subuh. Wa kana la yu'adzin, dan di mana Abdullah bin Ummi Maktum tidaklah azan, hatta qila lahu, sehingga dikatakan kepadanya, asbahta. Abdullah, udah waktu subuh, karena beliau orangnya buta, tidak kelihatan fajar shadiq. Tapi hadirin, maka di sini hadirin, bahwa waktu kita makan dan minum atau sahur itu berhentinya, selesainya setelah azan subuh. Azan subuh artinya azan subuh berkumandang, baru kita tidak boleh makan dan minum. Kecuali kata hadis Rasulullah SAW, kita lagi ngunyah, ya, kemudian azan subuh, maka tinggal lanjutkan untuk kunyahannya, ditelan. Atau kita lagi minum, azan subuh, maka lanjutkan minumnya, itu saja. Itu pengecualian. Ini lagi minum, bukan air lagi di sini, bukan air lagi ditaruh. Tolak ukurnya begitu. Kita lagi begini minum, azan subuh, kan air di dalam mulut. Udah, selesaikan minumnya, artinya telan airnya. Ya, kalau lagi mengunyah, telan kunyahannya. Kalau belum seperti itu, air lagi ditaruh di meja, makanan di piring, kemudian azan subuh, kemudian dia langsung mengambil air itu, kemudian diminum, atau dia mencopot makanan, kemudian dimakan, maka batal puasanya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau lagi azan subuh, ada makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Tidak boleh dilanjutkan. Itu memang ikhtiyatnya seperti itu. Kehati-hatiannya seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak artinya azan subuh dia langsung menyelesaikan makanan yang ada di piring. Itu salah. Walaupun banyak orang atau ustaz yang mengatakan misal hal seperti itu. Bahkan saya pernah menemukan teman saya, azan subuh sudah berkumandang, bahkan sudah selesai. Serius, dia mulai masak mie. Dia baru masak mie. Ya batal puasanya. Ini keterlaluan, kesalahpahaman dalam memahami satu hadis itu. Ya. Jadi makan dan minum sampai azan subuh. Jadi ada dua kelompok dalam berkaitan azan subuh ini. Ada yang gulat dalam masalah imsak, ada yang gulat dalam masalah tidak ada imsak. Bisa dipahami ini. Kita yang benar adalah tengah-tengah. Yang gulat berkaitan dengan imsak apa? Ada sebagian kaum muslimin jika 15 menit sebelum subuh dia tidak makan dan minum, dia mengharamkan makan dan minum. Namanya imsakiyah kan? Imsakiyah. Ada lagi yang tadi berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan jika azan subuh dan makanan ada di tanganmu, ya, maka langsung selesaikan. Maka dia mengatakan tidak ada imsakiyah, artinya walaupun subuh sudah berkumandang, maka dia makan terus. Nah, ini juga berlebihan, tidak boleh. Dua-duanya juga tidak boleh. Mana yang lebih selamat? Yang lebih selamat memang yang tadi ada imsakiyah 15 menit. Yang tidak selamat dia yang azan subuh bahkan masih masak mie.
Yang selamat lagi adalah yang tengah-tengah. Ya, 15 menit sebelum subuh itu waktu yang sahur yang paling utama. 15 menit sebelum subuh itu waktu sahur yang paling utama, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya Anas bin Malik ditanya, berapa sih jarak makannya Nabi, makan sahurnya Nabi ke salat subuh, ke azan, bukan salat subuh, ke azan subuh. Maka disebutkan oleh beliau bahwa seukuran qadra 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. Membaca Quran 50 ayat, berarti sekitar 20 atau 30 menit. Atau ya sekitar segitulah, 15 menit atau 20 menit ke azan subuh. Di sanalah beliau makan. Seperti itu hadirin. Artinya bahwa justru ya 15 menit sebelum subuh itu adalah waktu yang utama makan sahur. Ya kita makan sahur 10 menit udah beres. Nyisa 5 menit lagi ke azan, gosok gigi. Ya, 1 menit gosok gigi atau 2 menit gosok gigi, udah selesai, tinggal nunggu azan subuh. Tinggal minum sedikit, azan subuh. Nah, ini yang bagus. Ya, saya tidak sepakat dengan imsakiyah 15 menit sebelum subuh. Kalau di kampung saya dulu, kalau 15 menit sebelum subuh itu suka ada alarm. Ya, serine ya. Akhirnya kita tidak makan dan minum. Udah imsak enggak boleh makan. Nah, salah. Imsak itu artinya adalah munculnya fajar shadiq. Apa fajar shadiq? Munculnya waktu azan subuh. Dan Masya Allah azan subuh yang ada di kita ialah pas ya, sesuai dengan munculnya fajar shadiq, artinya waktu subuh. Maka siapapun yang makan setelah munculnya fajar shadiq, hukumnya batal. Seperti itu hadirin rahmani wa rahmatullah ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan tadi. Udah azan subuh masih minum dan makan, batal puasanya. Ya. Sebelum azan subuh sudah puasa. Ya enggak boleh. Ya, puasa itu munculnya fajar shadiq. Artinya tidak boleh kita mengharapkan yang dihalalkan hadirin. Saya enggak mau makan, enggak boleh makan dan minum. Enggak boleh bagaimana kalau masih waktu halal untuk makan dan minum. Nah, ini tidak boleh kita kayak gitu. Berarti kita dua kelompok ini adalah berada di luar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita harus pertengahan. Kenapa? Apalagi bagi pekerja. Bagi pekerja nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bagi para pekerja, bagusnya sahurnya dipepetin ke subuh. Kenapa? Karena seakan-akan dia sarapan pagi. Ya, seakan-akan dia sarapan pagi, sehingga dikala dia kerja, perutnya masih kenyang. Bukan sahurnya masih lama, jam 3 udah sahur. Jam 4 udah sahur. Bagusnya sahurnya dipepetkan. Ya, didekatkan ke subuh sehingga beres dia sahur, azan subuh. Habis subuh dia kerja keras di bengkel, di mana dan seterusnya hadirin rahimani wa rahmatullah, dan dia insyaallah masih segar seperti itu. Ya, itulah fikihnya berkaitan tentang puasa. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah, kita juga harus menjaga diri kita dari membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dari jima. Ya, dari jima. Maka haram di siang hari bulan Ramadan bagi suami dan istri melakukan hubungan suami istri. Hukumnya haram. Saya katakan sekali lagi bahwa hukum asal di siang hari bulan Ramadan haram makan, haram minum, haram berhubungan badan. Hukum asal. Kecuali posisi suami istri ini atau seseorang ini dalam keadaan uzur tadi. Itu sakit atau musafir. Baik, kita khusus dalam masalah musafir, bukan masalah sakit. Orang sakit gimana mau berhubungan badan, lalu dia sakit. Ya. Sekarang musafir. Bagi musafir dikecualikan, maka boleh bagi musafir di siang hari bulan Ramadan makan dan minum. Bahkan berhubungan suami istri pun boleh, tidak haram. Karena hukum asal bagi dia adalah boleh makan dan minum. Ya, misal kita mau mudik nih. Ada orang mudik dari sini ke Surabaya sana, jauh kan? Bawa mobil. Di tanggal 25 Ramadan misal. Bawa mobil, akhirnya dia mampir di
Penginapan dulu capek, sudah tidak puasa, boleh tidak puasa bagi dia. Ya, boleh tidak puasa bagi dia. Maka dia mampir di hotel bersama istrinya, maka ada tertariklah mereka berdua, akhirnya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan tidak puasa. Apakah dosa dia? Tidak. Karena hukum asalnya dia boleh makan dan minum, khusus untuk pada orang musafir nih. Apakah dia wajib bayar kafarat? Juga tidak. Tidak, hadirin, ya. Berbeda bagi kita yang mukim lagi di rumah, misal syahwat menggelegak, kemudian untuk terhindar dari bayar kafarat, dia batalkan puasa. Suami istri batalin puasa, akhirnya berhubungan badan, ya, di siang hari bulan Ramadan. Apakah boleh bagi dia? Enggak, tetap haram. Dosa besar, dosa telah batalin puasanya, dosa berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, walaupun dia tidak harus membayar kafarat. Jadi tetap dosa. Seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, ini ingat, dia dua-duanya puasa, malah keterlanjuran tidak bisa menahan syahwat sehingga berhubungan badan, maka puasanya batal, perilakunya haram, dosa besar, wajib bayar kafarat. Kafaratnya seperti apa, Ustaz? Kafarat yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti setelah bulan Syawal. Kapan dibayar puasanya? Misal bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah dia puasa 1 bulan full. Kemudian bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 2 bulan full. Ya, 2 bulan full. Kalau tidak sanggup, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Intinya berat. Kalau tidak sanggup, memerdekakan budak. Tidak ada budak, ya. Maka antara dua tadi, puasa atau memberi makan fakir miskin. Kayaknya tidak mungkin puasa. Pasti cuma bayar kafarat 60 orang. Seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tidak boleh dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian juga hadirin rahimani wa rahimakumullah, hal yang membatalkan puasa adalah juga muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sudah tahu di sana, Pak jangan ke sana Pak, ada bangkai Pak. Dia malah nengok ke sana, akhirnya muntah. Walaupun tidak kembali lagi dari muntahannya ke dalam mulut, ke dalam perutnya, tetap hukumnya batal. Atau memasukkan jari ke tenggorokannya akhirnya muntah, itu juga hukumnya batal. Berbeda dengan muntah yang tidak disengaja, misalnya asam lambung, muntah, ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi harus dipahami itu. Kemudian juga yang membatalkan puasa apa? Al-junun, gila walaupun sebentar. Siapapun yang gila, ya, walaupun sebentar hukumnya batal. Dan yang membatalkan puasa juga adalah mughma alaih, yaitu pingsan seharian. Harus pingsan dan gila beda. Kalau gila sebentar saja batal puasanya. Kenapa? Karena syarat puasa itu adalah berakal. Syarat puasa itu berakal. Tapi kalau pingsan bukan berakal, bukan hilang akalnya, pingsan dia. Syaratnya adalah harus dari subuh sampai maghrib. Sampai maghrib. Tapi kalau dia pingsan dari habis subuh, pas asar dia bangun, ya, pas asar dia bangun, pingsannya sadar, tapi pada saat dia sadar tidak makan dan minum, maka lanjut puasanya. Asal dia langsung niat melanjut puasa. Bagaimana kalau tidur usah di siang hari bulan Ramadan? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Kemudian kecuali orang tadi, ya, tidur terus seharian, maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan banyak kebaikan. Harusnya dia zikir, harusnya dia ya banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, baca Quran, benar kan? Jangan tidur terus. Kecuali dia memang dihadapkan dalam sebuah keadaan. Kalau saya tidak tidur, Ustaz, saya maksiat. Bagusnya tidur. Iya, bagusnya tidur. Tapi yang membatalkan puasa juga adalah mengeluarkan, mohon maaf, al-mani dengan sengaja. Dengan sengaja, baik itu melalui tangan istrinya atau tangannya atau ngayal atau memandang, maka ini hukumnya batal puasanya. Ya, hukumnya batal
puasanya. Ini sepakat jumhur ulama seperti itu. Walaupun sebagian ulama Hanabilah mengatakan tidak batal. Ya, kecuali dengan jalan jima, Tetapi hadirin, kalau jima sepakat ulama, walaupun tidak keluar, ya, tidak klimaks, intinya ember masuk dalam sumur, ya, walaupun tidak keluar, maka hukumnya batal. Seukuran hasyafah, seukuran kepalanya, kemaluan, maka hukumnya batal puasanya. Hati-hati itu, jangan sampai bercanda suami istri, ya. Karena mencium istri, bercumbu dengan istri di siang hari bulan Ramadan, walaupun tidak berhubungan badan, hukumnya haram. Mencium nih istri kan halal, tapi dicium tidak boleh, ya, karena akan menggugah syahwat. Ada ulama mengatakan kalau mencium begitu saja, ayo Mi, berangkat kerja Mi, ya, cipika-cipiki gitu kan, itu dibolehkan, tapi makruh, karena takut ada menggugah syahwat. Tapi kalau menggugah syahwat, hukumnya haram. Ya, berdekat-dekatan dengan istri, peluk-pelukan di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Haram. Kenapa? Takut nanti membawa ke sana. Ya, ini satu dzari'ah, diharamkannya kenapa? Takut membawa ke berhubungan, bahaya. Kalau nanti setan masuk, setrumanya kuat, akhirnya batal puasanya. Nah, itu yang ulama mengharamkannya seperti itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan hal yang membatalkan puasa juga adalah haid. Haid dan nifas. Ini untuk ibu-ibu. Apabila ibu-ibu di siang hari bulan Ramadan haid, walaupun 1 menit sebelum buka puasa, maka puasanya batal. Dan kebalikannya, apabila ibu-ibu bersih dari haid, semenit sebelum subuh dia haid, kemudian malam hari haid, semenit sebelum subuh atau 5 menit sebelum subuh suci haidnya, ya, maka dia wajib niat puasa, dan habis subuh dia tidak boleh makan dan minum, melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena dia telah bersih dari haid sebelum datang waktu fajar shadiq, artinya waktu subuh. Begitu juga dengan nifas, ya. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmakumullah. Dan hal yang membatalkan puasa juga adalah murtad. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya, jadi insyaallah mudah ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dia puasa. Misalnya bagi ke Bali. Iya. Karena perjalanan itu dia dari jam 4 harusnya sampai jam 5. Kami di Bali jam 5. Nah, kondisi di situ sudah jam 6. Artinya kondisi itu sudah terdengar suaranya. Nah, pertanyaannya, orang yang berpuasa tadi mengikuti aturan yang di tempat atau dia memang berpuasa di jauh? Ngikuti ada di tempat. Buka aja langsung. Ini contoh realnya saja, contoh realnya. Orang pulang dari Madinah, ya, orang pulang dari Jeddah ke Jakarta, pagi hari misal, pulang naik pesawat direct Saudia, Lion atau Garuda, pagi hari kan dia ngejar matahari, bukan dia berselisih dengan matahari, bukan ngejar, ya. Maka pada saat dia sampai di Indonesia, dia sudah buka puasa. Apakah dia nunggu buka puasa Saudi atau menunggu buka puasa Indonesia? Udah tinggal buka saja di Indonesia, tidak masalah. Ya, nunggu buka puasa di Indonesia. Dan lebih realnya lagi, tahun kemarin kan beda puasanya kita, tidak barengan. Kalau sekarang barengan, saya barengan. Di sana juga sama hari Sabtu. Tahun kemarin kita udah puasa di Saudi. Nah, udah puasa di Saudi. Tapi Indonesia belum puasa, besoknya lagi kan. Kemudian misal sampai lebaran. Ternyata Indonesia lebih cepat puasanya, lebarannya daripada Saudi. Nah, bagi dia yang puasa di Saudi, puasanya cuma 28 hari. Puasanya cuma 28
28 hari, bukan 29 hari. Apakah dia mengikuti puasa Saudi atau mengikuti puasa Indonesia? Artinya pembatalannya Idul Fitrinya. Maka tetap dia mengikuti puasa di Indonesia walaupun kurang. Seperti itu Pak ya. Jadi kita ngikutin ya tempat. Dan lebih lagi, yang lebih ini lagi, kalau itu kan nguntungin. Kita berangkat pagi dari Jeddah, nyampe Indonesia, cuma duduk di pesawat cuma 9 jam, sudah buka. Masalahnya kalau berangkat pagi dari Indonesia, ya berangkat pagi dari Indonesia naik tadi Saudia, Garuda atau Lion, nyampe ke Saudi pas musim panas itu masih ereng-erengan. nyampe Saudi biasanya masih waktu asar, ya, masih lama lagi puasanya. Akhirnya dia puasa sampai 17 jam, ya. Apakah dia ngikutin Indonesia yang sudah buka atau ngikutin Saudi? Tetap ngikutin Saudi, ngikutin di mana dia masih buka. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentang fikih puasa. Ada lagi silakan. Mau enggak? Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil darah dikit kan? Iya. Tidak masalah kalau diambil darah dikit doang. Jadi yang tidak boleh itu donor darah, kan banyak. Donor darah itu kan banyak. Kalau check up kan sedikit doang. Itu tidak masalah ya. Tapi hati-hatiannya di malam hari saja. Ya. Ada yang buka nggak malam hari? Ada banyak. Tapi tidak masalah siang hari, hanya check up. Yang tidak boleh itu donor darah. Yang ngeluarin darah banyak. Kenapa? Karena badan kita akan lemas. Ya, akan lemas, habis tenaga kita. Itu yang dibatalkan oleh para ulama. Ya. Baik, hadirin rahman rahimakum. Kita lanjut ya. Berapa menit lagi ke syuruk? Baik. Ibu-ibu ada yang tanyakan, silakan sebelum lanjut. Tidak ada? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kita harus perhatikan juga, ibadah apa sih yang harus kita lakukan di siang hari bulan Ramadan? Ini kita sudah bahas tentang masalah pembatalan secara zahir. Ya. Sekarang yang harus kita jauhi adalah pembatalan secara maknawi. Artinya puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaulaz zur, ya, wal amala bihi, wal jahla, falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan buruk, yaitu ghibah, namimah, ngadu domba, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, mendengar hal-hal yang tidak boleh didengar, puasa, ya, selagi puasa tapi sambil nonton musik, mendengarkan musik, atau hal-hal yang tidak pantas, ngobrol sana sini, ghibah, ngadu domba, ya, atau bertengkar, fitnah dan yang lainnya, maka puasa kita tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dapat hausnya saja. Berapa banyak kata Nabi, kamin rubba shaimin, ya. Berapa banyak dari orang yang puasa. Tidaklah dari puasanya illa al-ju'a wal 'atas. Kecuali rasa haus dan rasa lapar dan rasa haus saja. Seperti itu hadirin. Kenapa orang ini? Itu tadi puasanya tidak sesuai sunnah Nabi. Tidak sesuai sunnah Nabi. Pertama, tidak sesuai sunnah Nabi, mungkin salah dia dalam hal imsakiyah tadi. Yang kedua, dia benar dalam hal itu, tapi di siang hari melakukan banyak maksiat. Ya. Maka kalau kita sudah meninggalkan banyak maksiat yang terlarang tadi, ya, maka hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan atau di malam harinya. Yang pertama adalah itu puasa Ramadan. Dengan menjaga pembatalan secara zahir atau secara batin. Yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih. Perhatikan dalam sholat tarawih ini. Ingat hadirin, sholat sunnah itu ada tahapan-tahapannya.
Nomor satu sholat sunnah itu, nomor wahid adalah sholat sunnah witir. Ya, karena sebagian ulama ada yang mengatakan sholat sunnah rawatib. Intinya nomor satu sholat sunnah itu adalah sholat sunnah witir. Tidak pernah Nabi meninggalkannya, baik itu di rumah atau di perjalanan. Beliau selalu melaksanakan sholat witir. Bahkan Nabi sholat witir di atas kendaraan, di atas punggung unta beliau sholat witir. Maka kita disunahkan kalau lagi naik Gojek, naik Grab, atau disupirin oleh supir, atau naik bus, naik kereta, melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana caranya? Kalau sholat sunnah di atas kendaraan itu tidak perlu menghadap kiblat, tetap harus punya wudu, tapi tidak disyaratkan menghadap kiblat, ya. Dan tidak disyaratkan sempurna rukunnya, artinya tidak perlu berdiri sambil duduk saja. Misalkan di mobil nih, mobil kemana kan? Ini tinggal sholat sunnah aja, sholat sunnah duha, atau sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah witir. Misal di kendaraan, ya. Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Ruku nih, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal dari sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian Allahu Akbar lagi, kemudian Allahu Akbar berdiri lagi. Terus sampai kemudian tasyahud akhir, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak masalah, kita dapat pahala. Dan ini jarang, sunnah ini jarang dilakukan oleh kita. Ya, padahal misal dari sana macet ke sini, lama sekali di mobil. Ini daripada bengong lebih baik salat. Apalagi misal malam Ramadan nih, nyampe ke rumah capek saya. Tinggal wudu saja misal sebelum naik mobil. Kemudian sholat tarawih di mobil, sholat tarawih di mobil sendirian, nggak masalah, dapat pahala. Tidak masalah dapat pahala, ini sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi riwayat sahih Bukhari Muslim, riwayat oleh Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya. Dan Abdullah bin Umar dan para sahabat melaksanakannya, dan disebutkan dalam fikih. Dalam fikih Syafi'i ada namanya sholat sambil jalan, ada namanya sholat sambil di atas kendaraan. Dalam fikih Syafi'i ada sholat sunnah sambil jalan. Serius. Karena kan musafir kan jalan kaki dulu. Maka bagi si musafir ini daripada nganggur, sholat sambil jalan. Serius sambil jalan, nanti kalau sudah ruku dia berhenti ruku. Kalau sudah sujud dia sujud. Nanti kalau sudah berdiri jalan lagi. Gitu seperti itu hadirin. Ingat, sholat nomor pertama adalah sholat witir. Kemudian yang kedua apa? Sholat sunnah rawatib. Atau yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yang kedua adalah sholat sunnah witir. Yang ada pun tarawih sholat kesekian. Tarawih itu kesekian. Pahami di sini hadirin. Banyak orang habis sholat isya, banyak yang duduk saja. Tidak sholat sunnah rawatib, ba'diyah isya. Benar dong? Banyak kayak gitu, banyak. Duduk saja nunggu sholat tarawih. Sholat rawatib isya dia tinggalkan. Habis itu dia sholat tarawih. Ini ketipu orang kayak gini. Sholat tarawih itu tidak ada bandingannya dengan sholat ba'diyah isya. Jadi orang yang meninggalkan ba'diyah isya demi tarawih dia ketipu, rugi bandar. Ya, harusnya dia sholat ba'diyah isya, baru kemudian sholat tarawih, kemudian sholat witir. Nggak boleh kayak gitu, kita tidak boleh seperti itu. Sholat ba'diyah isya itu tidak ada bandingannya. Dia sholat yang paling utama. Ya, kalau dibanding-banding nih, kita meninggalkan sholat ba'diyah isya atau sholat tarawih, lebih baik meninggalkan sholat tarawih daripada ba'diyah isya. Tapi jangan, maksud saya ini hanya bandingan-bandingan, ya. Maka jangan lupa sholat dulu ba'diyah isya, baru kemudian sholat tarawih, ya. Ada orang ketinggalan sholat isya. Jadi dia misal sholat isyanya masbuk, kemudian salam, udah imam sudah tarawih, dia langsung ikut tarawih, itu salah. Harusnya dia ba'diyah dulu, baru kemudian tarawih. Ya, ingat hadirin, tarawih. Nanti kalau tarawihnya ketinggalan, ya udah nanti tinggal dilanjutkan. Ya kan, ada waktu luang kan, waktu luang nanti dilanjutkan, disempurnakan oleh dia sendiri, nanti baru ikut bersama imam witirnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak orang tarawih. Isya, ba'diyah isya tarawih. Tapi pas di witir,
dia pulang ke rumah, tidak ikut witir bersama imam. Ini juga ketipu. Ya, itu juga ketipu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif." Barang siapa yang salat bersama imam sehingga selesai, artinya sampai witir, maka dicatatkan baginya seperti salat semalam lailatan kamilah, semalam suntuk. Jadi yang utama adalah kita salat bersama imam, isya, rawatib, kita salat, kemudian tarawih, plus witir bersama imam. Tapi kan Ustaz, saya ingin salat tahajud lagi di rumah. Ya udah, nanti salat tahajud lah, gak ada urusan. Ya. Emang boleh setelah witir kita salat lagi? Boleh. Setelah witir kita salat tahajud lagi nanti di waktu malam pada saat sahur misal, ya, kita salat tahajud misal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. 10 rakaat, 100 rakaat boleh. Ya, asal jangan witir kembali. La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi nanti kita sholat lagi di rumah. Kalau ingin sholat tahajud lagi silahkan, tapi tidak ada witir lagi, karena witirnya sudah tadi. Ya, seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun hadis ini dipahami oleh sebagian sahabat, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sahabat mengatakan yang tidak ada kan 2 witir. Kalau 3 witir tidak apa-apa. Ini serius. Jadi sebagian sahabat, ya seperti yang disebut oleh Profesor Dr. Abdul Salam As-Suhair, mereka itu sholat witir, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat witir kembali, kemudian sholat tahajud, kemudian witir kembali. Jadi ada 3 witir dalam satu malam. Jadi mereka memahami hadis ini sesuai mantuknya, sesuai teksnya. Kan yang tidak boleh juga 2 witir. Kalau 3 mah kan boleh. Katanya seperti itu. Seperti itu hadirin rahmatullah. Tetapi yang benar adalah 1 witir. Cukup satu witir. Jadi itu yang dipahami. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan di siang hari bulan Ramadan adalah kalau punya duit ngasih makan untuk bukaan. Karena pahalanya besar sekali. Jadi man fattara shaima kana lahu mithlu ajrihi. Siapapun yang ngasih takjil, ngasih bukaan ke orang yang puasa, maka bagi dia yang ngasih tadi dapat 2 pahala puasa. Pahala puasa dirinya, pahala puasa orang lain. Coba kalau yang dikasih buka sama dia 1000 orang, maka dia mendapatkan 1000 pahala puasa. Makanya orang Arab Makkah Madinah suka berlomba-lomba buat bukaan. Kita jangan pelit di bulan Ramadan ini, ya, karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu adalah manusia yang paling dermawan. Kemudian yang selanjutnya, jadi jangan lupa di siang hari bulan Ramadan banyak zikir, banyak baca zikir, banyak baca Quran. Kemudian lagi kata ulama adalah banyak berdiam di masjid. Seperti yang dikatakan oleh para sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat itu biasanya banyak berdiam di masjid, tujuannya adalah untuk menjaga puasa. Yang selanjutnya adalah iktikaf. Perhatikan hadirin. Fikih iktikaf itu kita, kalau saya sih berujuk kepada mazhab Syafi'i saja. Ya, lebih ringan. Bagaimana Ustaz? Ya kita masuk ke dalam masjid. Ingat, iktikaf itu ibadah yang tidak harus pakai wudu. Pakai niat saja intinya. Cuma asal diam saja di masjid. Masuk ke dalam masjid, niat iktikaf di masjid ini walaupun tidak punya wudu, berdiam diri di masjid, itu sudah disebut iktikaf. Sudah dapat pahala. Bagaimana kalau diiringi dengan zikir? Bagaimana kalau diiringi dengan ibadah yang lain? Pahalanya semakin besar. Itu namanya iktikaf. Walaupun sebentar. Tidak harus sehari semalam, bisa dalam mazhab Maliki. Tidak harus 1 hari semalam. Atau dalam Hambali misal full dalam 10 hari terakhir. Masuk aja ke masjid. Misal kita dari zuhur sampai asar, ya, dari semalam saja, misal dari maghrib sampai subuh, itu sudah disebut iktikaf. Atau cuma sejam saja sudah disebut iktikaf. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini menurut saya lebih ringan, lebih cocok bagi kita pemalas ibadah. Lebih cocok bagi kita pemalas ibadah. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Baik, intinya semoga kita selalu mendapatkan banyak pahala di bulan Ramadan ini. Dan yang perlu dipahami hadirin, harus khatam baca Quran. Dan hukumnya makruh bagi kita kalau kita tidak khatam Quran. Sehingga ulama ditanya,
Mana yang lebih utama bagi kita, mengkhatamkan Quran atau mentadabburi Quran? Maka ini kata ulama, jawaban ini ya berkaitan tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau secara umum ya kita ini mentadabburi Quran gak paham, ya. Karena tadabbur itu harus diiringi dengan apa? Nahunya, sorofnya, dan fan ilmu yang lain. Maka hendaklah kita setidaknya adalah khotam saja. Ya, lebih baik kita mengkhatam Quran, karena siapapun yang masuk pada bulan Ramadan dan dia tidak mengkhatamkan Quran, maka hukumnya makruh bagi dirinya. Yang terakhir adalah kalau kita punya duit umroh di bulan Ramadan, ya, umroh di bulan Ramadan walaupun sangat kredit sekali. Tapi sampai di sini hadirin rahman rahimakumullah. Sebelum saya tutup, ada yang tanyakan, silakan. Mau nggak Pak? Oh iya. Allah malaka sumtu atau zahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatatil ajr insyaallah. Baik, udah itu aja Pak. Baik, doa berkaitan berbuka puasa itu tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih. Mau Allah malaka sumtu silahkan, mau zahabat dhama juga silahkan. Serius, ini adalah fatwa dari ulama Saudi. Ya. Bismillah, ya otomatis bismillah lah. Kan makan. Bismillah dan alhamdulillah, zahabat dhama wa btalatil uluq wa thabatatil ajr insyaallah. Allah sumtu itu juga tidak masalah. Tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Tidak baca pun tidak masalah. Ya. Tidak baca pun tidak masalah, artinya bahwa puasanya tetap sah, enggak ada urusannya dengan kaitannya dengan doa itu. Yang penting pada saat makan baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah bahaya. Ya. Baca bismillah pada saat makan dan minum, baca bismillah dengan tangan kanan, habis itu baca alhamdulillah. Ya, baca alhamdulillah atau dilanjutkan alhamdulillah zahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatatil ajr insyaallah atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Seperti itu hadirin rahimani wa rahmatullah, ya. Jadi jangan diributin ini. Antum jangan ribut, ya. Karena enggak ada yang kuat hadisnya, ya. Sama-sama dhaif. Sama-sama dhaif. Dan ternyata di fatwa ulama Saudi juga sama. Ada yang boleh lakasumtu silakan, Allah malakasumtu. Ada yang zahabat dhama juga silakan. Terus sih keras-kerasan, enggak boleh Allah malakasumtu, wajib zahabat dhama aja. Ada yang mengatakan tidak boleh zahabat dhama, wajib Allah malakasumtu. Atau antum dua-duanya aja digabungkan. Zahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatatil ajr insyaallah, kemudian Allah malakasumtu, tidak masalah. Tidak ada hadisnya yang sahih itu, semuanya lemah. Ya, oke, insya Allah dipahami Pak ya. Digabungin aja. Digabungin. Baik, ada yang tanyakan lagi silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Kita tutup dan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.